mempercayainya. Aku pun masuk Islam. Maukah engkau mengikuti kami untuk masuk Islam, wahai Abul As? Kata Abul As, aku tidak bisa, wahai Zainab. Namun, maukah engkau memberikan aku beberapa waktu untuk sampai pada saatnya nanti, jikalau aku ditakdirkan masuk Islam, aku akan masuk Islam. Kata Zainab, seorang wanita yang salihah, dan diriwayatkan dia adalah wanita yang mewarisi kecantikan wanita paling cantik di Mekah, yaitu ibundanya sendiri, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Abul As, Zainab mengatakan, ya, aku istri. Kalau aku tidak memberikan kau uzur, maka siapa yang akan memberikan uzur, wahai Abul As? Berjalanlah waktu. Nabi SAW berdakwah, Zainab semakin kukuh imannya, Khadijah telah meninggal dunia, kaum muslimin semakin beriman meskipun semakin diazab di Mekah, disiksa oleh kafir-kafir Quraisy. Sampai pada suatu hari Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Di saat itu semuanya wajib pindah, semuanya wajib hijrah dari Makkah menuju Madinah, karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Khadijah, seorang wanita muslimah, Zainab, seorang wanita muslimah, seorang wanita yang hebat, meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maukah engkau berikan aku izin untuk tidak berangkat ke Madinah, sehingga aku bisa melayani dan taat kepada suamiku di Mekah ini? Kata Nabi, baik, silakan wahai Zainab. Kemudian berjalanlah waktu, datanglah peperangan antar kaum kafir Quraisy melawan baginda Muhammad SAW pada perang Badar. Berangkatlah Nabi SAW di Madinah, berangkat ke medan peperangan di tanah Badar. Lalu kemudian suaminya Zainab, Abul As, pun keluar dari Makkah ke tanah Badar untuk membunuh ayahnya Zainab, baginda Nabi SAW. Kemudian Zainab menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh inilah hari yang sangat kutakutkan. Hari di mana mungkin aku akan menjadi yatim karena mungkin ayahku akan terbunuh, atau mungkin suamiku akan terbunuh dan anak-anakku akan menjadi yatim. Tolonglah ya Allah, berikan jalan keluar. Sedih Zainab. Lalu kemudian singkat cerita, pulanglah kaum kafir Quraisy ke Mekah. Zainab keluar dari rumahnya menanyakan kepada keluarganya yang tadinya ikut memerangi Nabi SAW, "Madza fa'ala abi?" Apa yang terjadi dengan ayahku? Kaum kafir Quraisy mengatakan, "Intasaral muslimun." Tenang wahai Zainab, ayahmu dan kaum muslimun telah menang. Lalu Zainab sujud syukur, kemudian bangkit lagi menanyakan tentang suaminya. Wa madza fa'ala zawji? Lalu Abul As, di mana dia? Usiru. Kata kaum kafir Quraisy yang selamat kembali mengatakan, suamimu Abul As, ia telah ditawan di tangan kaum muslimin. Zainab, seorang wanita muslimah yang tahu hak-hak suaminya, ia pun langsung mengangkat tangannya, "Sa'aftadi, aku akan menebusnya." Khadijah saat itu tidak memiliki harta sedikit pun yang berharga, tidak ada, kecuali sebuah kalung yang dahulu dihadiahkan oleh ibundanya tercinta, dihadiahkan oleh Khadijah bintu Khuwailid kepada putrinya yang tersayang. Sebuah liontin.
Lalu liontin itu dikirimkan oleh Zainab kepada saudara Abul As, berangkatlah engkau ke Madinah dan tebuslah suamiku Abul As dari tangan ayahku. Berangkatlah saudara Abul As untuk menebus Abul As demi istrinya tercinta. Sampainya di sana, diberikanlah kalung tersebut. Ketika kalung itu di tangan bendahara, dan Nabi SAW selalu melihat-lihat sambil mengajarkan sahabat-sahabat Nabi SAW untuk adil dalam menerima tebusan. Ketika Nabi SAW melihat-lihat harta tebusan, ia melihat kalung tersebut. Ketika Nabi SAW melihat kalung tersebut, Nabi SAW seakan-akan dekat hatinya dengan kalung tersebut. Kata Nabi SAW sambil memegang kalung tersebut, ini tebusan untuk siapa? Kata para sahabat, itu tebusan untuk Abul As, wahai Rasul. Lalu kemudian Rasul SAW langsung ingat kalung siapa yang di tangannya. Kalung itu adalah kalung Khadijah, istri pertama Nabi SAW, dan merupakan wanita yang paling hebat dalam sejarah istri Nabi SAW. Ketika Nabi SAW memegang kalung itu, tangannya bergetar, hatinya pun bergetar. Tanpa sadar Nabi SAW menangis, rindu mengingat wanita yang hebat ini, Khadijah bintu Khuwailid. Nabi SAW peluk kalung itu, bercucuran air matanya, lalu kemudian mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian kalung siapa ini? Tidak, wahai Rasul. Kalung ini adalah kalung istriku Khadijah bintu Khuwailid, wanita yang paling kucintai, wanita yang pertama kali membantuku dalam dakwah ini, wanita yang pertama kali menenangkanku ketika aku takut bertemu Jibril alaihi salatu wassalam. Para sahabat pun terperangah. Kata Rasul SAW, wahai sahabatku, maukah kalian lepaskan Abul As, karena Abul As adalah menantu, dan kembalikanlah kalung ini kepada Zainab, karena kalung ini adalah warisan, satu-satunya warisan yang dimiliki oleh Zainab dari ibundanya tercinta, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Kata para sahabat, tentu wahai Rasul, kita akan lepaskan. Didatangkanlah Abul As, dilepaskan dari penjara kaum muslimin. Sesampainya saat itu, Rasul SAW sambil menangis memegang kalung tersebut, ia lihat Abul As, lalu kemudian mengatakan, wahai Abul As, maukah engkau sampaikan amanatku kepada istrimu Zainab? Kata Abul As, baik wahai Rasul. Kata Nabi SAW, Nabi SAW tidak menitipkan amanat harta, tidak. Nabi SAW tidak menitipkan harta berupa kuda, berupa uang, berupa emas, tidak. Kata Nabi SAW, ambil kalung ini, kembalikan kepada Zainab, dan katakan kepada Zainab, wahai Zainab, la tufarriti fi 'iqdi Khadijah. Jangan engkau sia-siakan lagi kalung peninggalkan Khadijah istriku. Wanita hebat, disayangi oleh laki-laki paling sempurna di muka bumi ini, dititipkan harta peninggalannya kepada Zainab bintu Nabi SAW, yang merupakan wanita terbaik di Mekah saat itu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wahai Abul As, permintaanku yang kedua adalah, maukah engkau lepaskan Zainab untuk kembali kepadaku? Karena sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memisahkan antara wanita muslimah dengan laki-laki yang kafir. Kata Abul As, baik wahai Nabi Muhammad SAW. Maka pulanglah Abul As dari Madinah, pulang ke Mekah. Sampainya di Mekah, Abul As sudah bersedih. Kenapa bersedih? Karena sebentar lagi ia akan berpisah dengan Zainab, wanita hebat yang ia cintai. Sesampainya di gerbang Mekah, dari kejauhan Zainab sudah melihat kuda Abul As. Dan ia sudah tanda, oh seperti ini berarti suamiku. Ketika sampai Abul As di gerbang Mekah, Khadijah menghampiri dengan kerinduan yang begitu membara. Kata Zainab, marhaban bi Abil As, selamat datang suamiku Abul As. Kata Abul As, la, inni rahil. Tidak wahai Zainab, hari ini aku akan pergi. Kata Zainab, manir rahil, siapa yang akan pergi? Mau kemana kau akan pergi? Kata Abul As dengan hati yang sedih, bal anti satarhalina ila abik. Bukan aku yang akan pergi wahai Zainab, tapi engkau akan kukembalikan kepada ayahmu. Karena agama Islam yang dibawa oleh ayahmu memerintahkan untuk memisahkan antara kami berdua, antara laki-laki kafir dengan wanita muslimah. Zainab pun menangis. Tetapi karena Zainab adalah wanita muslimah, mukminah, muttaqiyah, maka ia patuh. Ia korbankan suaminya, ia korbankan cintanya, ia korbankan taatnya, ia korbankan sejarahnya, ia korbankan segala yang telah ia lalui, kenangan-kenangan indah bersama Abul As demi Islam. Ia berangkat meninggalkan kebahagiaannya di Mekah, berangkat hijrah menuju Nabi SAW di Madinah, membawa kerinduan terhadap kenangan-kenangan indah bersama suaminya. Singkat cerita, berangkatlah Zainab menuju Madinah bersama Nabi SAW. Sampainya di Madinah, Zainab radhiyallahu taala anha, selama 6 tahun para sahabat Nabi SAW mondar-mandir berlomba-lomba meminta Zainab untuk menjadi istrinya. Datang sahabat Nabi Fulan bin Fulan meminta Zainab tolak. Datang Fulan bin Fulan meminta Zainab, ditolak. Datang lagi ditolak, datang lagi ditolak selama 6 tahun. Kenapa wahai Zainab? Kata Zainab, mungkin suatu hari Abul As akan datang, masuk Islam dan bersamaku lagi. Kata Zainab. Selama 6 tahun wahai Zainab,